Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ivan dan Fatimah Tuzaro dari kelompok 6. Di sini kelompok kami akan membahas mengenai kajian manuskrip Al-Quran atau tafsir yang berada di Mesir. Di sini kami menemukan ada manuskrip tafsir Al-Quran Al-Busti karya Abu Ishaq bin Ibrahim. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok 6 yaitu ada Aulia Putri Fatihatul Rohyan, Ivan dan Fatimah Tuzaro, saya sendiri dan juga rekan saya Lutfia Irwayani. Langsung saja ke materi yang pertama yaitu mengenai kajian perkembangan manuskrip di Mesir. Jika kita telusuri perkembangan kajian manuskrip tafsir di Mesir, tertulis sudah ada sejak masa klasik hingga modern. Hal ini jauh sejak masuknya Islam ke Mesir pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab di bawah komando Panglima Amr ibnu al-Ash. Pada perkembangan kajian tafsir di Mesir dipetakan ke dalam 3 fase, yaitu yang pertama fase pembentukan atau asar al-taqwim, yang kedua fase kodifikasi asar al-tadwin, dan yang terakhir fase pembaruan atau asar al-tajdid. Untuk materi selanjutnya mungkin akan disampaikan rekan saya. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, materi tentang studi manuskrip Al-Quran. Yang pertama yaitu fase pembentukan atau asar al-taqwin. Asar al-taqwin ini di mana fase ini belum terbentuk, jadi hanya muncul dalam keadaan tertentu atau peristiwa tertentu saja. Seperti karena riwayatnya masih terpecah belah dan belum terkumpul menjadi satu. Secara natural, kebutuhan terhadap tafsir muncul ketika umat Islam kesulitan dalam memahami kandungan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Begitu pula hal ini kondisi umat Islam di Mesir, terutama fase-fase awal Islam masuk ke negeri Mesir. Tafsir pun menjadi salah satu tuntutan yang mutlak diperlukan. Pada fase awal Islam di negeri tersebut, selain Amr ibnu As sebagai komando, panglima, dan gubernur di Mesir, yang turut mengembangkan tafsir tersebut ada Abu Ayyub al-Ansari, Utbah ibnu al-Mudar, dan sahabat lainnya. Kemudian pada fase berikutnya, terutama setelah pasca Amr ibnu As sebagai gubernur dan digantikan oleh Uqbah ibnu Amir, kajian tafsir terus mengalami perkembangan. Dari rentetan para mufasir dari kalangan sahabat dan tabi'in, terlihat dengan jelas dominasi madrasah tafsir Mekah yang menjadi cikal bakal tumbuhnya perkembangan gerakan tafsir di Mesir. Ketika itu yang pada gilirannya munculnya madrasah tafsir Mesir sebagai Ibnu Abbas yang juga disebut-sebut sebagai tokoh mufasir mazhab Mekah ini, dicatat oleh Abdullah al-Khursyid 2 kali melakukan pelawatan di Mesir, sehingga di mana tafsir Ibnu Abbas ini menjadi kiblat tafsir Mekah yang ada di Mesir. Pada fase yang kedua yaitu fase kodifikasi atau asar al-tadwin, Ibnu Abbas dan 2 muridnya yang merupakan penyebar luasan mazhab tafsir di Mekah, Mujahid dan Ikrimah, yang pada fase ini muncullah mazhab tafsir Mesir yang kiblatnya memang berorientasi pada riwayat-riwayat Ibnu Abbas. Dalam catatan Khursyid ada sejumlah tokoh mufasir Mesir awal yang berhasil dilacak seperti Atta ibnu Dinar al-Hajali, Ubaid ibnu Suwayyah al-Anshari, Abdullah ibnu Wahab, Al-Imam Asy-Syafi'i, Abdullah ibnu Sholih, Abdul Ghani ibnu Sa'id at-Taqafi, Abu Ja'far an-Nahas, dan Abu Bakar al-Adawafi. Pada fase kodifikasi ini, para mufasir dapat dilacak dengan menggunakan riwayat-riwayat yang ada pada tafsir-tafsir sebelumnya. Seperti mufasir pertama di Mesir yaitu Atta ibnu Dinar, dapat diketahui bahwa kodifikasi tafsir di Mesir diperkirakan sudah dimulai sejak awal abad kedua Hijriah, sekitar akhir pemerintahan dinasti Umayyah dan awal pemerintahan dinasti Abbasiyah. Namun sayangnya dalam hal ini, karya-karya mufasir awal di Mesir ini banyak yang hilang dan sulit ditemukan kecuali melalui beberapa sumber-sumber sekunder yang menginformasikannya sebagai kutipan, bukan sebagai sumber utama atau sumber primer.
Dengan kata lain, tafsir-tafsir awal di Mesir ini lebih banyak menggunakan corak lugawi atau kebahasaan. Karena hal ini sulitnya untuk menyatakan bahwa ada hubungan yang intens antara kemunculan tafsir-tafsir lugawi dengan tradisi perkembangan kajian bahasa yang berkembang di Mesir. Sehingga pada proses potret awal tafsir di Mesir ini, pada fase Asr al-Tadwini atau fase kodifikasi ini dimulai dengan kajian tafsir An-Nahas. Tafsir An-Nahas ini yang ditulis oleh Ahmad ibnu Muhammad Ibu Ismail al-Muradi, yang seorang mufasir berkembangsawan Mesir yang pernah belajar ke berbagai guru-guru besar di Mesir ini. Dalam manhaj tafsirnya ini menggunakan pendekatan kebahasaan atau lugawi dengan mengadopsi pendapat berbagai para ulama pendahulu dan juga pakar bahasa. Pada fase yang ketiga, yaitu fase pembaruan atau Asr al-Tajdid, pada era sejarah tafsir perkembangan tafsir di Mesir ini dipelopori oleh Rashid Ridho dan muridnya yaitu Muhammad Abduh, di mana Rashid Ridho hanya menulis bagian dari tafsir Al-Quran kemudian dituliskan oleh Muhammad Abduh. Setelah dengan perkembangan tafsir pada fase pembaruan ini diikuti oleh beberapa para mufasir lain seperti fase tafsir karya Al-Marori dalam tafsirnya Al-Marori, tafsir Ali Sayyid atau Ayatul Ahkam, dan tafsir Sayyid Qutb dan beberapa tafsir lainnya. Kemudian pada materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Lutfia. Terima kasih. Manuskrip tafsir Al-Quran tertua di Mesir. Naskah tafsir Al-Quran Al-Budsi adalah manuskrip di perpustakaan Alexandria, Mesir, dan merupakan manuskrip Arab tertua di dunia. Naskah ini adalah bagian dari tafsir Al-Quran yang dilakukan oleh Abu Ishaq bin Ibrahim yang dikenal sebagai Al-Budsi, wafat pada tahun 307 Hijriah. Naskah ini berasal dari tahun 978 Masehi atau 368 Hijriah. Naskah ini sedang diperbaiki di laboratorium. Dan naskah ini berusia 1403 tahun itu merupakan dokumen yang penting yang menunjukkan evolusi aksara Arab. Dan ada banyak dokumen tua tulisan tangan di Museum Manuskrip Alexandria. Dan beberapa diantaranya berasal dari 1000 tahun yang lalu. Naskah ini merupakan tafsir Al-Quran dengan hadis, dan dalam tafsir penulis ini mengikuti pendekatan khusus yang tidak mengubahnya, yaitu ia menyebutkan bagian dari ayat dan kemudian menjelaskan hadis-hadis yang menafsirkan ayat tersebut. Demikian juga telah membawa riwayat-riwayat yang membantu dalam memahami kata-kata. Naskah ini merupakan salah satu dokumen penting yang menggambarkan kemajuan penulisan bahasa Arab. Nah, ini merupakan manuskrip Al-Busti karya Abu Ishaq bin Ibrahim. Berikut kesimpulan dari PPT ini ialah sejarah perkembangan tafsir di Mesir sudah ada sejak masa pemerintahan Umar bin Khattab di bawah Panglima Amr bin Al-As. Perkembangan kajian tafsir di Mesir dipetakan menjadi 3 fase, yaitu fase pembentukan atau As al-Ta'win, kodifikasi atau As al-Ta'win, dan pembaharuan. Manuskrip tafsir tertua yang ditemukan di Mesir adalah tafsir Al-Quran Al-Budsi karya Abu Ishaq bin Ibrahim. Naskah ini diperkirakan sudah berusia sekitar 143 tahun, dan naskah ini merupakan tafsir berisi Al-Quran dan hadis dengan menyebutkan bagian dari ayat dan kemudian menjelaskan hadis-hadis yang menafsirkan ayat tersebut. Demikian juga dia telah membawa riwayat-riwayat yang membantu dalam memahami kata-kata. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Bila ada pertanyaan atau masih kurang jelas dengan materi ini, mungkin bisa ditulis di kolom komentar. Sekian dari kelompok kami, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.